Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Saka TV. Saya masih mengajak Anda untuk berbicara seputar pendidikan. Kalau kita konsen atau perhatian fokus kepada pendidikan, sebenarnya pendidikan itu tidak jauh-jauh. Bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Di samping saya telah hadir Agung Indri Puspita Lestari, sarjana pendidikan. Ya, Agung Indri ini, saya panggilnya Pak Indri, atau Agung Indri ya. Indri asalnya sih dari Depok, ya, Jakarta asli, tapi mendapat tugas dari Sekolah Guru Indonesia untuk ditempatkan di Buton, Sulawesi Tenggara. Indri, ada yang bilang Indri di sini judul apa ini? Melukis indahnya pelangi di negeri batu bertanah, ya gitu. Ini negeri batu bertanah. Banyak orang menyebut Buton itu sebenarnya negeri batu bertanah, atau ini sebutan untuk dari Indri sendiri atau gimana? Iya. Saya mendapatkan kata batu bertanah ini sebenarnya dari teman-teman saya di Kendari, waktu sedang lagi kunjungan dengan mahasiswa Unhalu, atau sekarang lebih terkenal UHU. Nah, di sana, mau di mana Kak? Di Buton. Oh, batu bertanah gitu kan. Apa itu kan teman juga nggak ngerti batu bertanah itu apa. Tapi ya itu, ternyata di sana di Buton itu lebih banyak batunya daripada tanahnya. Tidak seperti di sini yang banyak tanahnya daripada batunya. Di sana itu banyak batu kapur, di mana-mana batu kapur, tapi alhamdulillah subur sih. Subur ya. Jagung masih bisa tumbuh. Itu dia keajaiban Allah yang saya juga nggak habis pikir, kok bisa di batu-batu kapur ini tumbuh jagung. Ya. Tapi di sana terkenal dengan aspal ya. Aspalnya. Nah, Indri di Butonnya di desa apa waktu itu ditempatkannya? Di Desa Lasalimu Selatan, di tepatnya di Lasalimu Pantai, itu 100 km dari kota Bau-Bau. Nah, Indri, itu kan daerah laut ya, dikelilingi oleh laut. Indri yang mengajar untuk anak-anak itu di mana? Itu kan ada anak Bajo ya. Berapa persen murid Indri yang termasuk dari anak Bajo? Saya mengajar di Min Lasalimu. Di Min Lasalimu itu kurang lebih 60%, jadi perbandingan 60-40. Jadi anak-anak Bajo dengan anak-anak darat. Dan Indri mengajarnya sama dengan kehidupan mereka yang di atas laut atau di daratnya? Menyesuaikan. Jadi di laut juga? Di atas? Laut, karena saya di sana ngajar TPA juga. Ngajar TPA dan itu ada di atas laut ya, seperti rumah-rumah mereka gitu ya. Tapi kalau untuk sekolahnya, yang sekolah formal yang lain itu ada di darat gitu. Jadi mereka yang. Nah, Indri, Indri kan juga akhirnya mengajar sama dengan mengikuti lingkungan mereka ya, gitu. Tadi Indri cerita ada mencekam. Mencekam itu seperti apa ya? Mencekamnya di sana itu suara dangdutnya besar sekali. Karena di sana budaya dangdutannya kental sekali. Mau di darat atau di Bajo, tapi lebih budaya judinya juga, mau di judi kartu, judi ayam, macam dirasnya juga. Jadi walaupun jadi pengaruh untuk anak-anak ini. Pengaruh untuk anak-anak luar biasa. Mungkin saat itu sempat ragu mau buka TPA atau enggak, tapi ketika kalau misalnya saya menyerah, kasihan juga anak-anak. Nanti karena pendidikan itu sebenarnya juga pendidikan rohani atau akhlak penting ya? Sangat penting, itu yang paling utama sebenarnya. Nah, tapi Indri, untuk mendirikan TPA itu kan tadi ada sesuatu yang sulit. Tapi Indri mau tidak mau juga Indri harus lakukan itu karena ada satu niat yang baik untuk membentuk karakter anak-anak ini, masa depan mereka. Waktu itu Indri dibantu siapa hingga akhirnya bisa TPA-nya berdiri kan? Sampai sekarang begitu Indri sudah tinggalkan masih ada yang menjalankan itu. Waktu itu Indri bagaimana cara meyakinkan kepada penduduk itu bahwa Indri tidak mengganggu mereka gitu. Tapi Indri hanya memberikan sebuah pilihan kepada anak-anak itu untuk bahwa ini adalah bisa sesuatu yang baik yang mereka bisa tiru untuk berguna di masa depan mereka, atau gimana caranya? Caranya waktu pertama kali itu yang datang banyak banget, hampir 100 lebih anak-anak. Saya coba melakukan yang terbaik lah pokoknya untuk mereka. Kita mengaji waktu saya masih belum banyak aktivitas tim, jadi saya mengajar Bajo setiap hari jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6 sore hari saya ke sana setiap hari. Alhamdulillah anak-anak juga hafal nyanyian, mereka tahu baca ikro segala macam. Itu sebuah progres yang luar biasa menurut saya. Mereka dari yang tadinya itu masjid kosong sama sekali, akhirnya sampai ada anak-anak. Saya dibantu siapa? Saya akhirnya setelah berjalan selama 2 bulan, ada salah satu guru dari Min Lasalimu yang akhirnya, Mbak, saya mau ikut
alhamdulillah dan insya Allah itu menjadi semakin lancar dan bisa Ya. semakin apa ya menularkan virus-virus kebaikan. Indri itu hobinya berpetualang, memasak dan membaca. Dan dengar-dengar Indri mendapatkan gelar sarjana pendidikan itu jurusan tata boga ya. Tata boga. Tapi Indri mendapat tugas untuk menjadi seorang pendidik di Buton sana itu bukan tata boga kan? Bukan, ngajar IPA, matematika dengan PKN. IPA, matematika dan PKN. Itu untuk kelas berapa, Indri? Matematika dan IPA kelas 4, PKN kelas 6. Gitu ya, jadi 4 dan 6. Indri juga mengajar untuk kelas 1 gitu yang dasar. Terkadang kalau misalnya gurunya tidak hadir, berhalangan atau misalnya entah kenapa tidak hadir, saya membantu lah gitu. Oke, Indri nanti kita lanjutkan sesaat lagi ya, sahabat Zakat TV. Kita juga ingin tahu bagaimana sih sebenarnya keinginan belajar masyarakat di sana. Saat ini bersama saya dan Indri di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Indri. Indri, keinginan belajar masyarakat Buton itu seperti apa ya, anak-anaknya terutama? Anak-anaknya, secara keseluruhan di Buton, khususnya di Mila Salimu, kemauan belajarnya, motivasi belajarnya masih sangat rendah. Oke. Mereka hanya datang ke sekolah, datang saja untuk bermain. Seperti itu. Jadi seperti pindah main ya? Pindah main, jadi di sekolah sendiri mereka main, dari bajunya kotor jadi kotor banget, segala macam lah. Jadi hanya bermain, di sana juga gurunya juga terkadang masuk ke dalam kelas. Jadi itu juga yang membebaskan mereka sih. Tapi Indri, kan ada yang bilang bahwa sebenarnya bermain itu juga sarana atau media untuk belajar, gitu. Apakah kebiasaan anak-anak yang itu tadi pindah bermain itu dimanfaatkan Indri untuk justru di situ belajarnya? Iya. Di situ dimanfaatkan ya? Itu jadi kayak inovasi pembelajaran ya buat Indri ya. Tadi kan Indri belajar IPA, matematika dan PKN. Nggak ada tata boganya ya. Berarti Indri sendiri juga harus membekali tiga ilmu itu. Sembari Indri membekali diri, tapi sembari Indri juga harus ngajar. Ada target loh Indri di situ. Caranya Indri mempersiapkannya gimana? Targetnya yang pertama pasti mempersiapkan diri sendiri dengan membaca, membaca materinya. Kita lihat, kita kaji lagi dengan sumber. Saya cari bagaimana cara yang tepat, yang mudah untuk disampaikan ke anak-anak sehingga anak-anak juga dengan mudah menerima materi tersebut. Dan dengan cara, yaitu banyak sekali metode-metode pembelajaran yang bisa saya lakukan. Contohnya? Contohnya di sana itu pernah musimnya KTND, bermain KTND. KTND itu kalau di Jakarta main bekel. Oke, itu termasuk permainan tradisional ya? Iya. Ya juga dengan bola dan ada uniknya di sana nggak pakai bola, pakai batu. Pakai batu. Pakai batu dan saat itu kelas 5, tapi kelas 5 tidak ada gurunya, mereka semua main KTND. Akhirnya saya buat mereka satu lingkaran. Saya juga ikut main KTND walaupun saya nggak bisa, tapi saya berusaha. Siapa yang gagal berhenti mati gitu kan, mati, maka dia dapat soal dari saya, soal matematika. Seperti itu. Jadi dia mati, begitupun dengan saya, ketika saya mati saya dapat soal dari anak-anak. Gimana cara anak-anak itu ngasih soal? Sementara kan mereka sendiri juga belajar aja enggak? Kan asal sebut. Jadi misalnya mereka 2 kali 4 guru berapa gitu kan. Ketika saya ya udah saya kasih yang memang level mereka kelas 5. Iya. Gitu. Nah, itu tadi contoh ya, salah satunya dengan itu. Nah, tapi kan ada juga loh, dari tadi kan Indri ada pelajaran IPA, matematika. Itu semuanya bisa dengan konsep bermain. Jadi ada alat peraganya ya. Pertanyaannya, kalau PKN itu kan hafalan, itu bisa nggak sih pakai inovasi pembelajarannya seperti apa yang Indri lakukan? Kalau PKN cerita sedikit. PKN boleh. Kebetulan pelajarannya saya kurang kuasai dan saya kurang suka karena hafal dan ribet banget lah tentang tata negara segala macam. Ketika saya dapat tugas, surat tugas tersebut
Ya. ngajar PKN, saya Sebenarnya sempat jadi protes juga sebenarnya sama oke. kepala sekolah. Terbebani ya. Karena dari awal saya hanya meminta matematika dan IPA Oke. saja. Saya tidak meminta untuk ngajar PKN, tapi apa daya ketika amanah itu sudah diberikan pada saya, mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus menjalankan. Awal-awalnya masih muda. Akhirnya tiba di peran Indonesia di dunia, peran Indonesia di Asia Tenggara seperti itu, materinya saya juga gimana ya cara lebih efektif untuk menyampaikan ke anak-anak sehingga yang beberapa halaman itu cuma mereka bisa dapatkan dalam waktu 2 hari. Oke. 2 kali Apa yang pertemuan. dilakukan Indri? Saya meminta mereka untuk membuat mind mapping atau display mengenai materi tersebut. Jadi misalnya peran Indonesia di dunia itu banyak. Indonesia ikut PBB, ikut KAA, segala macam BNB. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Lalu mereka membaca, saya berikan kesempatan untuk baca. Saya juga sebelumnya sudah memberikan clue apa saja yang harus ditulis di dalam display tersebut. Misalnya kapan berdirinya, anggotanya, berapa segala macam. Ketika itu mereka saya berikan waktu untuk membaca selesai. Tahap selanjutnya saya berikan hanya karton dengan pewarna saja, krayon dan spidol. Selanjutnya mereka yang buat display masing-masing mengenai materi yang mereka dapatkan. Jadi mereka membaca juga, mereka berkreasi dengan cara yang menyenangkan sehingga akhirnya mereka juga ingat apa yang mereka dapatkan. Setelah itu hasil display mereka tersebut kita tempel bersama di kelas. Jadi juga sebagai bentuk penghargaan lah untuk mereka apa yang mereka lakukan. Itu apa istilahnya ya? Ada satu metode atau ada istilah? Saya itu dijadikan display dengan metode mind mapping. Oke. Indri, mind mapping itu memang penerapan yang tepat ya untuk pelajaran menghafal. Untuk saat itu dengan kondisi anak-anak saya, alhamdulillah tepat. Tepat ya. Ada nggak mungkin yang saat itu kan mengikuti pola pikir mereka ya? Iya. Ada nggak yang salah pemahamannya? Ya, sering. Sering ya. Ada. Artinya mungkin karena keterbatasan mereka yang mereka juga waktu itu sebelum Indri datang, mereka hanya mendapatkan informasi setengah-setengah. Mereka hanya banyak mencatat saja tanpa mengerti apa yang mereka Iya, lakukan. jadi begitu membuat apa tadi Mind mapping. mind mapping itu terus salah begitu. Buatnya ada ya kejadian Ada. seperti itu. Saya sudah kasih tahu clue-nya ini saja yang harus ditaruh di dalam display mind mapping mereka. Tetap saja itu mereka harus tanya lagi, Bu guru ini yang mana, Bu guru ini yang mana? Akhirnya ya sudah, itu habislah 1 jam sendiri untuk itu dan akhirnya dilanjut besok harinya. Nah, oke, makanya itu Indri ada target bagaimana itu saja 2 hari cukup Iya, gitu karena ya. ketika kita ingin memberikan pelajaran, kita harus punya target. Materi Oke. ini harus selesai berapa hari, materi nanti itu bisa selesai dalam waktu 1 semester. Pertanyaan sebaliknya, untuk anak yang mencapai target atau dia berhasil, dia membuat sesuai dengan apa yang Indri mau. Indri memberikan apa? Ada reward begitu untuk mereka? Ada reward. Apa sih yang Indri lakukan, rewardnya tuh gimana? Rewardnya biasanya kita pakai tepuk-tepukan. Ada Tepuk-tepukan tepuk keren, maksudnya? Ada tepuk keren, ada tepuk apresiasi. Mereka senang Senang, alhamdulillah. gitu, tepuk Karena keren. mereka itu hal baru buat mereka dan mereka sepertinya belum mendapatkan itu dari guru-guru mereka sebelumnya. Mungkin nggak, apakah itu cara Indri juga mengajarkan apresiasi atau menghargai karya orang lain atau menghargai bahwa dia ternyata mampu begitu? Iya. Jadi tepuk-tepukan itu bukan hanya simpel kita ngasih tepukan, tapi juga ada tujuannya pastinya. Jadi tadi seperti Mbak Devi bilang, tepuk-tepukan apresiasi segala macam juga mengajarkan anak-anak untuk menghargai temannya, untuk menghargai diri. Nah itu hal sekarang kembali itu tadi untuk penghargaan. Ada juga yang kita memberikan tugas ya gitu. Menurut Indri, PR itu penting nggak sih? Penting nggak penting, Mbak? Penting nggak penting? Penting nggak penting? Tapi kabarnya Indri termasuk guru yang jarang sekali memberikan PR. Bener loh. Indri nggak takut bahwa anak-anak itu nanti tidak mencapai target pembelajaran? Tidak, alhamdulillah. Nggak. Kenapa sih Indri tadi penting nggak penting tuh penjabarannya seperti apa? Kebanyakan pasti berpikir penting ya Ya. PR karena mengulang kembali materi yang telah diberikan gurunya di sekolah di rumah seperti itu. Nggak pentingnya karena anak-anak punya waktu di mana mereka untuk fokus belajar untuk bermain. Ketika di sekolah kita maksimalkan mereka untuk belajar, mendapatkan materi-materi yang dengan cara yang terbaik dari guru-gurunya. Ketika mereka di rumah Itu adalah maksimalkan untuk bermain. Indri,
nanti kita lanjutkan sebentar lagi karena ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya. Banyak sekali orang tua yang menerapkan bahwa kamu hanya boleh nonton film kalau weekend aja, kamu hanya boleh bermain kalau PR kamu beres ya. Sesaat lagi kita lanjutkan perbincangan kita dengan Indri di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Indri, tadi terakhir Indri bilang bahwa maksimalkan belajar di sekolah, maksimalkan bermainnya itu justru di rumah. Iya. Tapi ini maksudnya gimana ya Indri biar nggak rancu, akhirnya anak mendengarkan ini, wah seneng nih aku berarti aku boleh main gitu, nggak ada PR. Gitu. Jadi belajar dan bermain pada tempatnya. Jadi kalau Oke. misalnya di sekolah juga boleh bermain, tapi dengan porsi yang lebih sedikit daripada belajarnya. Dan di rumah mungkin lebih banyak bermainnya daripada belajarnya. Tapi sekali lagi bukan bermain yang tanpa arahan, harus Ya. bermain dengan arahan. Semuanya dengan arahan, dan akhirnya mereka juga belajar tanpa sadar mereka dalam permainan tersebut mereka belajar. Oke. Seperti itu. Misalnya kalau di rumah mereka bermain, mereka bermain congklak atau apa, mereka juga itu belajar menghitung Iya. bersama ibunya, bersama ayahnya, bermain apa namanya bikin kue, misalnya diajak ibunya ke pasar, itu kan bermain, mereka senang. Tapi ibunya bisa dengan memberikan pelajaran-pelajaran matematika, IPA, kasih tahu, nah ini ikan hidupnya di laut segala macam makanannya ini, nah ini daging dari sapi segala macam. Matematikanya, saya mereka lagi bikin kue bersama toh, mereka bikin kue bersama, satu sendok teriguna, sama kenapa jadi secara tidak Jadi sadar. tadi kan kalau misalnya orang tua yang juga tetap harus aktif itu kalau orang tuanya memahami ya. Tapi sementara di Buton sana kan orang tuanya juga pemahaman akan pelajaran-pelajaran itu kurang ya, Indri. Jadi kalau yang dilakukan di sana gimana? Kalau di sana itu karena saya sadar bahwa orang tua juga memberatkan ke sekolah, semuanya serahkan ke sekolah. Sementara anak-anak di rumah juga tidak mendapatkan arahan yang baik Oke. dari orang tuanya. Akhirnya saya buka les seperti itu Iya. untuk memanfaatkan waktu luang mereka di dalam di luar sekolah ya. Lagi-lagi saya demokrasi memberikan pilihan pada mereka mau les atau tidak. Jadi mereka juga yang menentukan. Dri, kalau kita bicara soal keberhasilan pendidikan itu pasti ada rangkaian dari beberapa komponen kan, atau sinergi dari beberapa komponen. Apa saja ya, Dri, yang berperan penting di situ? Nah, ada tiga hal yang harus disinergi dengan baik. Gurunya, Oke. itu dalam sekolah ya. Ya. Sekolah gurunya dengan orang tua dan juga lingkungan. Oke, gurunya dan sekolahnya, kemudian orang tuanya dan lingkungan. Itu harus bersinergi satu sama lain ya. Nah, bicara soal lingkungan, Indri kan juga menerapkan inovasi pembelajaran ya. Indri kan memanfaatkan dari lingkungan mereka. Mereka tuh laut kan, Iya. laut, ikan berhubungan dengan seperti itu. Itu di Indri apakan? Saya manfaatkan dengan baik. Oke, Yang ada di sana. caranya dengan Mengajak mereka ke lingkungan. Terus juga kita belajar di lingkungan, kita manfaatkan semua yang ada di lingkungan. Akhirnya saya buat jadi inovasi pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. dan selama ini menurut pengamatan Indri mereka happy aja. Alhamdulillah. Dan ada kemajuan ya, Indri, belajar dari lingkungan tuh memang benar-benar mengasihkan ya, karena itu lingkungan yang sudah mereka kenal dari kecil. Gitu. Indri kan juga mendongeng ya. Iya, lebih pada cerita aja kali ya. Bercerita Kalau ya. Udah wow banget kalau saya masih belajar di Bercerita. Apa sih menariknya cerita dan apa itu efektif ya untuk menyampaikan belajar? Penjelasannya seperti apa, Indri? Bercerita sangat efektif. Menurut saya sangat efektif ya. Karena mengajak anak-anak untuk berpikir
Oke. lebih ke otak kanan. Terusnya dengan cara yang menarik, bercerita juga bukan asal cerita. Misalnya kita ada kesalahan bahasa mimpi, kita harus memperagakan segala macam. Itu anak-anak lebih perhatian kepada kita. Secara tidak sadar mereka menyimak cerita kita dan akhirnya mereka bisa mengikuti. Misalnya pembagian, waktu saya pernah belajar memberikan materi pembagian. Persepsinya awalnya sebelum saya masuk ke materi, saya bercerita dulu. Jadi ketika saya bercerita, saya memberikan konsepnya juga, saya masukkan konsep dari pembagian itu apa sih sebenarnya. Secara tidak langsung mereka juga paham. Kan jadi tidak langsung pembagian konsepnya adalah pengurangan berulang. Jadi saya pakai bercerita, dengan bercerita mereka lebih asik, mereka lebih senang, lebih mikir juga, tapi pakai otak kanan yang lebih enjoy lah buat mereka. Akhirnya seperti itu sih semuanya. Gitu ya. Indri kan begitu sekarang sudah pulang, kembali lagi di Depok, pasti Indri punya banyak cita-cita. Dan ini kan tidak lepas dari bidang pendidikan ya. Indri ingin apa sih yang diraih di Depok, dibangun akan apa Di rencananya? Depok, saya sendiri bersama teman-teman saya sudah membangun sebuah taman bacaan. Oke. Satu namanya Taman Bacaan Sarang Semut Merah, ada di Depok. Itu mungkin yang akan saya kembangkan. Di samping itu saya tetap belajar karena saya belum ada apa-apanya. Saya mau belajar berdongeng lagi, menjadi trainer, tetap mengajar juga. Seperti itu. Jadi ya masih bersinergi dengan pendidikan. Dan tidak akan pernah berhenti ya. Gitu. Insya Allah ya Indri. Insya Allah. Semoga ini bisa menjadi amanah yang dipegang teguh oleh Indri dan pastinya bisa sesuai dengan tujuan semua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Indri, terima kasih sudah bersama kita di program Suara Perempuan Muslimah. Dan sahabat Zakat TV, jangan pernah remehkan lingkungan, karena lingkungan ternyata punya peran yang besar dalam keberhasilan pendidikan di samping orang tua dan guru. Terima kasih telah bersama kami dan kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah, tentunya dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.